Podcast misteri persembahan tim Jurnal Risa yang akan membawa kamu lebih dekat dengan mereka yang kami sebut hantu. Siapkan diri dan percayalah, kamu tidak sendirian. Selamat mendengarkan podcast dari Jurnal Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dari Jurnal Risa. Masih bersama laki-laki yang tampan dan pandai bersolek, menyenangkan dan bikin nyaman. Aduh, tapi jangan terlalu nyaman. Ada di Masta, Ada Abimanyu, ada Niko. Baik, Krisna. Krisna diam aja. Oh tidur Oh, dia. dia tidur. Bangun. Kerja. ini kita ke podcastnya sengaja digelapin lampunya semua nih. Iya. Jadi biar kerasa suasananya. di kota santri. Lagu dong. Suasana di kota santri. Oke, malam hari ini yang akan kita bahas mungkin akan membuat kamu agak sedikit males Untuk pergi ke suatu tempat ini. pergi ke satu tempat ini. Apalagi kalau lagi dengerin podcast yang lumayan agak panjang, pasti agak jeda dulu pergi ke kamar mandi. Ya. Kalau aku sih nggak bisa nahan kayak kalau kamar mandi gitu. Tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan dengan podcast kan biasanya sambil ngopi, sambil minum teh gitu. Pertengahan podcast jalan kadang suka kebelet kan. Yang namanya pengen buang air kan tiba-tiba ya. Nah, kayak cinta ya. Tiba-tiba Cinta datang. kepadaku. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah cerita-cerita seram di kamar mandi. Oke, siapa nih yang mau lebih dulu bercerita? Adi Mas deh. Kayak orang we. Jadi ini ceritanya ngalamin sendiri sih. Kejadian nih serem. Waktu itu di mes Ardan, Oke. ya kan, di sekitaran jalan dekat-dekat Ardan lah dari situ. Nah, kebetulan si kamar mes ini kan kayak kamar kosan. Jadi kamar mandinya di luar semuanya. Jadi satu kamar mandi buat banyakan gitu. Nah, kebetulan juga kamar aku tuh paling ujung. Oke. Sebelahnya langsung si kamar mandi yang juga ada di pojok. Oke. Emang paling males sih kalau udah malam-malam ke kamar mandi itu, karena di belakang kamar mandi ini juga ada cermin sama ada kaca jendela. Si kaca jendelanya teh agak buram lah. Emang sengaja diburamin gitu biar orang tuh nggak bisa ngelihat keluar atau ke dalam gitu kan, karena ya udahlah kamar mandi juga namanya juga ya. Nah, dia gelapin diburamin gitu. Paling males kalau udah malam karena sepi dan lain-lain. Sampai akhirnya ini udah ini banget sih, udah nggak kuat banget pengen buang air besar. Waktu itu kondisinya jam 1 pagi. Males banget, tapi mules. Antara males dan mules itu beda tipis ya. Iya, aku aja di rumah kalau jam segitu mahal sih kamar mandi. Nah, asli Mending ditahan sampai besok harusnya kan. ini tuh udah sampai keringet dingin. Waduh. Ya. Tangan bergetar tuh udah. Aduh, gimana? Akhirnya beraniin diri aja. Kamar mandi, terus bawa handphone, ya kan? Ya biar Nggak sepi lah ya. nggak sepi, terus biar distract-nya ke handphone lah gitu, nggak mikir yang lain-lain. Habis itu tiba-tiba ini yang paling males, ada yang ngetok. Ada yang ngetok ke kamar mandi, tapi bukan pintu yang diketoknya. Nah, jendela. Nah, si jendelanya diketok. Yang aku tahu di belakang jendela itu teh adalah halaman belakang yang kosong. Terus nggak bisa orang masuk ke situ. Dan itu ngetoknya 3 kali doang. Nah, Wow. cuma 3 kali ketukan doang, itu udah hening. Itu malah langsung buru-buru siram, cabut langsung. Tapi biasanya kalau misalkan orang kebelet juga kan pasti kayak tuh mas cepet gitu kan biasanya bawa. Yang ngomong lah. Ngomong. Iya, Orang Nah, masuk doang kan kita jadi parno. ini tuh masalahnya tuh diketok di jendela. Oh. Ya di belakang jendela tuh udah nggak mungkin orang gitu. Iya, Itu tuh belakang tuh udah kayak taman belakang yang emang udah nggak ada orang lah di situ. Iya. Nggak ada akses buat masuk juga, udah hutan, bukan hutan lah ya. Pikiran udah traveling berarti ya. Udah traveling pikiran di situ. Udah langsung malas, udah jalan segala macam, masuk lagi ke kamar, terus malamnya erep-erep. Selalu ya. Selalu sih. Kalau kejadian kayak gitu selalu pasti ada Selalu erep-erep di kamar itu teh. Sampai akhirnya ya di kamar itu teh yang pernah dipakai uji nyali Riri sama Indi. Oh, Nah itu teh kamar aku dulu. yang sekarang jadi kamarnya?
kamarnya Guntur. Terus Guntur juga sudah tidak kuat di sana. Dia sudah melambaikan Sudah tangan. melambaikan tangan. Karena tiap tidur di sana juga sama Tapi udah pernah coba dipindahin posisi kasur atau kayak gitu nggak? udah sih itu tuh Tetep. udah dibuat senyaman mungkin, Tetep ya? tetepnya nggak bisa. Akhirnya kamar itu kosong. Sekarang. Teh. Aduh. Gitu. Nah itu sih satu ya kejadian di kamar mandi. Males jam 1 lagi kayak buang air besar, tiba-tiba dia ngetop dan nggak ada wujudnya. Iya. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi saya harap kalian takut. Habis ini kalian Iya. ada lagi nggak? Aduh, kalau aku sih ada zaman sekolah SD, inget banget. Aku tuh dulu SD di Lembang ya, di bangunan yang memang Oh, di Lembang. sudah cukup Orang Lembang tua. Oh, sama ya? Oh iya, oh iya tahu. Iya, serumah ya? serumah malah. Bapak kakak aku kamu Kamu siapa? Kalian adik kakak ya? sedang bertengkar. Sedang bertemu Dam sweet, bukan ada cukup yuk. Jadi waktu kecil. waktu kecil SD lah ya, nggak tahu kelas berapa, 3 4 mungkin 3 4 kelas 3 5 6 kelas 3 kelas 4. Pastiin dong. 7 8 yang bener dong. 3 mau 4 nih. Ya aku tuh udah ngasih kepastian tapi Kelas 4 lah ya. Mulai stepnya dicari kelas 4 Kelas 4 ya. kelas Oke. 4 SD. SD. Memang apa ya, rame lah dulu, serame itu. Tapi aku tuh anaknya yang memang baung sih baung ya, cuman temannya sedikit, aku mah jadi Kasihan. jadi yang kayak pilih-pilih gitu temennya gitu, kayak ih bau matahari enggak gitu. nah ada bukan satu kelompok ya, misalnya yang enggak teman aku banget nih, aku ketemu di WC pas aku mau masuk ke WC. Mereka tuh ada geng-gengnya lagi lah, sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, aku ngeliat kayak mau masuk WC tapi mereka lagi ngapain ya? Terus kayak heboh-heboh gitu, ada yang di dalam WC, ada yang di luar kayak buru cobaan. Nah, awalnya nggak tahu, akhirnya ya karena kenal juga sebenarnya kan, sekelas juga tapi memang tidak terlalu dekat, melihat apa yang mereka lakukan dan mendengarkan apa yang mereka ucapkan gitu kayak. Aku lupa inget kayak mereka soalnya buru-buru maju 2 langkah katanya, mundur 3 langkah, ada caranya kayak gitulah. Langsung kaki itu dibuka, terus kita ngeliat dari bawah gitu loh, Ngolong. Nah mereka lari, setelah itu tuh mereka lari sambil bilang ayo, heboh. Nah aku jadi nggak jadi ke WC, udah akhirnya nggak jadi, udah pulang dan lain-lain. Besoknya jadi bahasan karena suara bising yang mereka buat itu nyampe atau kedengar ke ruang guru. Yang mungkin nggak ditanya kayak anak-anak SMP atau SMA yang dipanggil kurang BK gitu ya, cuman kayak ditanya ada apa. Sampai rumornya memang yang dibenarkan oleh petugas sekolah tuh memang ada sosok lah, ada memang ayaan cina dirinya mah emang adaan. Ngobrol sama teman-teman lain, iya itu teh pada manggil Mr. Gepeng. Mr. Gitu. Itu udah jadi kepercayaan banyak sekolah. Mr. Gepeng Klasik. klasik pisan kan. Karena aku pun sampai sekarang berkecimpung di dunia pergoiban. Nggak, maksudnya kayak melihat, kayak datang ke tempat-tempat horor gitu, banyak melihat sosok-sosok, mendengar suara-suara yang aneh-aneh gitu. Tapi kayak nggak pernah nemuin si Mr. Gepeng ini gitu ya. Iya. Tahu sih kayak gimana ya. Karena mereka anak SD menurutnya, jadi kayak celotehan anak SD gitu, kayak bercandaan anak SD tuh kayak iya jadi dulunya tuh dia kegilas kereta api gitu. Jadi Gepeng. Gitu. Nah saya sejenak berpikir dalam hening, Kenapa? saya di Lembang, di mana rel kereta apinya? Betul. Asa jauh gitu si Mr. Gepeng kegilas di rel kereta api di Bandung. Nah naonan ke Lembang gitu kan. Tapi udah dipanggil Mbak Dana. Nah itu dia yang nggak tahu tuh. Tapi sejauh ini kita explore atau datang ke tempat-tempat horor, Belum pernah ya, nah, Mr. Gepeng. yang mana Mr. Gepeng yang mana, coba wujudkan gitu. Oh, Coba. iya. Datanglah sekarang. Pengen ketemu aku tuh gitu. Apa benar Gepeng? Betul. Apa Seperti kertas gitu. Gepengan gitu kan, aku juga nggak tahu. Itulah maksudnya yang kayak kalian semua juga pasti kayak ada nih, pernah ada selintaran si Mr. Gepeng Oh jadi pemanggil Mr. Gepengnya tadi di kamar mandi. di kamar mandi. Nah aku juga mungkin karena bisa jadi tempat yang paling horor itu di mana, atau memang orang-orang aduh kenapa ada yang berbeda ya, Apa sih? nggak tahu. Kenapa ya? Ada Ada yang ngantuk. Mr. Gepengnya udah datang. ada yang datang. Coba kita tanya langsung. Ada yang ikut nimbrung. Sumpah nih ikutin, bedain. Kayaknya matiin segala sih lampunya. Ya tapi sebetulnya jadi lebih kerasa kan kalau Lebih mati kerasa, lampu. Iya. Ya intinya kayak gitulah. Mungkin nggak harus di kamar mandi tuh, atau enggak di tempat-tempat yang memang ya ini emang tempat horor nih yang keren gitu. Banyak lah sebenarnya. Jadi si Mr. Gepeng ini emang legend juga ya. Legend juga. Dulu mah yang aku tahu nelfon itu 777 ya. Ya 77 kali terus nanti minta apa? Ditelepon terus nanti ngomong minta apa misalnya. Zaman dulu mah minta PS. Apa nanti teh dibawain sama si Mr. Gepeng teh. Oh. Tapi ditukarnya sama nyawa. Gitu. Allah PS doang tuh nyawa. Tapi zaman dulu mah baru pernah itu. Benar. Nah, PS1. iya. Sekarang apa? Iko ada apa? Aku nggak punya cerita Kamar mandi. pengalaman di kamar mandi sih. Tapi pernah dengar nggak mitosnya? Mitos mungkin di Indonesia mah tabu ya. Yang sering aku dengar mah yang ya mungkin di film-film juga teman-teman udah pernah dengar atau baca buku yang namanya si Bloody Mary. Sama maksudnya kayak itu dipanggil gitu kayak Bapak Gepeng gitu tadi. Kayak kita manggil, tapi harus depan kaca di dalam kamar mandi gitu kan katanya. Terus manggil Bloody Mary 3 kali sambil nyelamatin lampu. Pas yang ketiga kalinya pasti ada satu sosok cewek di belakang orang yang manggil si Bloody Mary itu, entah benar apa tidak.
nanti saya coba di rumah ya. Tunggu aja update-annya. Jadi Guys. harus ada kacanya. Harus ada kacanya gitu. Matiin. Matiin Bloody Mary mati sekali. Nyalain lagi Bloody Mary matiin lagi. Nyalain Bloody Mary ketiga kali pas dinyalain lagi katanya suka ada sosok Betul. cewek di belakangnya. Ngeri. Cuman kalau misalkan ada rasa ini aku pribadi kalau misalkan ada rasa atau buang air besar atau pergi ke kamar mandi malam-malam, aku udah gak mikirin sih sebenarnya. Maksudnya kayak aku harus ngebuang kotoran gitu, nggak masa harus takut itu ntar jadi penyakit, udah pipis aja. Iya pun kamu mau ngeliatin esok aja, yang penting saya udah tenang gitu. Udah keluar. Udah nggak ada beban untuk nahan air kecil atau air besar atau apapun. Beban, Iya. beban. Pun kalau di nggak kamar mandi aja sih, kayak misalkan lagi camping dan segala macam, kalau lagi kebelet malam-malam, apalagi di hutan kita takut. Udahlah hajar aja lah, bodo amat gitu, yang mau ngeliatin mau nggak, yang penting saya sudah plong. Yang penting mah tidak jadi penyakit ya. Iya. Nah ini juga bisa nih. Kamu mungkin sekarang lagi dengerin tiba-tiba pengen kamar mandi. Nggak sok di pause dulu ya. Sok, mulai kita, pause. kita kasih sekarang. waktu dulu ya. Tipis aja dulu. Plongin aja dulu. Boleh lanjut lagi. Pura-pura udah. Gimana udah lega? Nah, enak kan udah pipis. Nggak ada apa-apa kan kamar mandi? Iya. Enak gimana? Iya, ada sedikit pesan sih. Nah. Nanti di akhir ya itu ya. Oke, di akhirnya boleh pesan-pesan. Oke, terus ini kejadiannya sama sendiri juga sih ya. Sama sendiri sama ponakan. Jadi di Lembang juga sih. Jadi kamar mandi di rumah aku itu sama kayak di Mesa gitu loh. Di belakang kamar mandi itu langsung kebun. Dan kita memang nggak ada kaca yang jelas banget memperlihatkan di kebun, hanya kaca ventilasi atau kaca untuk matahari gitu. Di atas jauh posisinya gitu. Nah biasanya gitu, kalau di Lembang kan cuaca dingin. Setiap jam 1 malam atau jam 2 tiba-tiba suka bangun terus sakit perut. Dan posisi di rumah itu semua udah pada tidur kan, dan posisi kamar aku dan kamar mandi itu lumayan cukup jauh. Tidak ada jalan Wih, dulu. gede rumahnya. Kamar Ya, mandi. jauh gimana banget. kemewahan Mobil yang bisa sih. dilelangkan kan gitu. Terus akhirnya ya mau nggak mau ya udah buang air. Suka kedengeran suara kayak ayam gitu, anak ayam Siap-siap. cek terus ya itu tadi yang ini kau bilang, kalau kita niatnya kayak udah udahlah gitu ya, cuek-cuek aja sebetulnya, cuman tetap agak was-was sih, maksudnya kita kan jadi mikirnya kemana-mana gitu. Iya. Setelah kayak gitu, aduh ini ada suara kayak gini, makanya selalu bawa handphone sih. Kadang kalau misalnya nggak main handphone, aku play lagu sekeras mungkin. Iya, tapi itu juga bisa jadi distraksi buat Iya, nggak mikirin hal-hal yang menyeramkan. Kayak volume musik atau itu memang tidak boleh, cuman ya gimana gitu biar nggak takut kan. Udah beres dah. Nah ini kejadian sama ponakan aku. Oke. Dia waktu itu umur masih SD, mungkin kelas 5 atau kelas 4 SD gitu. Jadi lagi liburan, dia tidur di rumah aku di Lembang. Setelah itu dia kebangun katanya subuh-subuh pengen buang air kecil. Jadi kamar mandinya tuh setelah didesain ulang, setelah dikonsep ulang sama kakang, dibuat se-vintage mungkin lah. Kakang. Jadi kita, dan rumahnya tuh kayak ditaruh-taruhin barang antik gitu. Jadi vibes-nya kerasa kayak rumah jadul gitu. Terus pas masuk kamar mandi itu ada tirai putih sebelum masuk kamar mandi itu. Jadi si ponakan aku tuh jalan subuh-subuh, bangun tidur langsung ke kamar mandi, yang namanya lagi apa ya, kalau bangun tidur tuh lulungu, masih Setengah sadar. belum full gitu. Dia masuk kamar mandi, buka tirainya gitu, serak. Terus pas lihat nengok ke atas ada kaki katanya gantung. Hei. Kaki doang. Kaki doang dari lutut sampai bawah kelihatan gitu. Terus kakinya putih gitu, pucat gitu katanya. Terus dia ngelihat enggak, dia cuma nengok ke atas doang, terus masuk aja. Masuk, keluar, tidur. Pas bangun dia baru bangun paginya, dia baru cerita, oh iya tadi subuh teh gini ada kejadian. Dari situ dia selama 2 minggu gak pernah nginep lagi. Padahal pas kejadian dia cuek-cuek aja. Cuek enggak gitu. Kaki gitu. Tidur pas bangun, kaki. Dong jet. 2 minggu itu dia selama libur pun gak pernah datang lagi. Terus aku nanya kenapa, ada apa? Ya ada kaki. Oh, mantap. Baru Kenapa kakinya nggak ditarik? doang. Aku bilang kenapa nggak ditarik? Iya. Kaki apa? Kaki rentenir. Oh, saya takut kalau itu. Itu baru lihat kakinya ya, nggak sampai ke badan-badannya. Aduh. Serem. Nah, aku juga Atau emang itu dekor kamu pas ngedesain kamu ulang pasang kamar mandi kaki gitu? Kamu lupa nyepin kaki gitu? Enggak mungkin. Oh, enggak ya? Cuman tapi emang jadi apa ya, vibesnya memang jadi lebih serem karena setiap pagi dan sore itu aku pasang lupa gitu. Itu memang sih masa-masa itu Tapi memang enak, maksudnya antara nyaman lah. sama apa ya? Jadi Sama creepy gitu. Creepy kalau main ke Lembang tuh. Orang-orang yang memang gak suka tuh kayak Cium. karena ya gitu. Jadi suasananya mencekam lah gitu karena lampu jadi redup. Aku dibikin enak lah, cuaca dingin, nyium bau dupa gitu aku tuh. Paling males itu kalau di kamar mandi ya adalah pas waktu keramas, Itu sih. Udah paling males. Iya kan? Tapi pernah ada kejadian gak sih? sampo gitu, cuci muka, nah lagi Merem ya, kan, pasti merem kan? sampo merem tah, Jeng gitu. buka mata lagi, ada apa gitu mintanya segala macam. Pernah nggak ngalamin gitu? Dulu sih aku Ya, keramas. iya dulu Parno lah jadi lebih ke Parno. Selalu jadi air cepet gitu. Pengen melek lagi deh. Gimana cara kalau bisa keramas sambil melek ya pengen. Kan enggak ada private-nya itu di situ. Gimana? Besok itu kamu cerita aku. Enggak benar. Enggak aku ya gitu pernah gitu ngalamin itu. Oh, Masa iya, itu kayaknya- kalau sekarang mah udah Kayaknya kalau keramas buru-buru semua orang pernah ngalamin, apalagi yang habis nonton film hantu baru Pasti ya, kebayang. pasti kayak habis film hantu mandi itu cepet. Oh ini cerita mah pas lagi mandi pada nih. Pernah dapat cerita. Jadi dia ini habis dari satu tempat lah, mana lah, nggak tahu. Dia capek pulang ke kosannya, kamar mandinya tuh di dalam. Terus dia mandi seperti biasa. Pas keramas mandi gitu biasa lah ya. Beres mandi pas habis keramas dia buka mata, mati lampunya.
mati lampunya, otomatis kan dia kayak Gelap. kan, nyari anduk nih. Anduknya dia ingat banget disimpan, digantungin di apa namanya? Kayak Pintu. Belakang pintu kan suka ada gantungan Iya, gitu. iya. Nah, dia kayak ngeraba-raba nyari gelap pisan kan di kamar mandi. Nyari ini kepegang lah si anduk. bentuknya teh kayak ya anduk mungkin ya, Iya, kayak kain gitulah, sedih kepegang si kainnya itu. Tapi pas dipegang teh asa bukan anduk ini mah. Gitu. Dan pas diraba lagi teh bertekstur. Tahu. Jadi kayak ngebentuk gitu. Ruas. Terus dia ya apa namanya? Dia mau lari keluar udah nggak bisa kan? Jadi gelap. Nanti ada di pintunya, di depan pintunya tuh ada si eta gitu. Iya. Iya kan, di depan pintunya. Terus tiba-tiba jauh agak mundur dikit, cari fokus ke matanya dia. Baru enggak lah. Itu teh pocong di situ. Males. Enggak sih, males banget bayangin aja. Males. Udah satu kamar mandi sama pocong, Iya, ya Allah. Dia nyari anduk pasti kepegang ini kain apa gitu ya. Bener agak belur dan matanya kan basahnya ya. Iya, perih-perih gitu ya. Terus dia mundur ke belakang baru kucek-kucek baru ngefokusin ke pocongnya bentuk putih gitu. Teriak saya tahu tutup mata pas segala macam. Pas ngeh lagi teh udah terang, lampunya nyala segala macam udah enggak ada di situ. Anduk tetap di posisi di situ. Anduk tetap posisi di situ. Enggak sih. Itu males banget. Amit-amit. Kamar mandinya teh bukan kamar mandi besar teh gini ya, kamar mandi Iya, kosan kecil. kecil teh. Pas-pasan lah. Bak, Mau kemana ini, lagi? terus mau kemana lagi? Iya. Di depannya pintunya itu udah itu mah skat mah. Kayak sengaja ngalangin gitu ya. Kalau itu nggak tahu ya kalau kita di posisi itu ya. Jalan terakhir adalah teriak. Dia teriak wah tutup mata terus lampunya nyala terus teman-temannya yang ngetok itu dari mana emang nggak dia abis dari mana lah pokoknya intinya dia teh diikutin lah masih sosok itu tidak nggak pernah ada di masa itu. Tapi pernah nggak mendengar suara orang mandi? Kamar mandi itu paling sering kan? Paling sering ya Itu terjadi di rumah Lembang yang dulu ya Kang ya? Iya. Dan yang dengar tuh bukan kita malah, tetangga. Jadi Ena tuh belum ada. Belum Aku lahir. juga masih kecil. Aku juga dapat cerita setelah aku udah gede, diceritain lah kenapa kita pindah, kenapa akhirnya rumah itu nggak laku dan terbengkalai gitu. Sampai sekarang rumahnya masih ada. Rumahnya masih ada dan kondisinya juga jadi kayak gitu lah, kayak rumah hantu lah. Itu rumah yang aku tempatin di masa kecil tuh. Jadi memang banyak kejadian lah. Salah satunya ya ada 2 kejadian yang terjadi di kamar mandi nih. Jadi sering banget kalau liburan atau misalnya lagi pengen nginep di rumah nenek, yuk kita berangkat semua. Sampai di rumah tuh kosong gak ada apa-apa. Tetangga dan kiri kanan tuh memang berhubungan baik. Di satu waktu kita lagi nginep di rumah nenek, memang masih di daerah Lembang juga. Sore-sore malah itu, belum nggak malam, itu sore-sore. Si tetangga itu, jadi di pinggir kamar mandi itu ada di sebelah kiri rumah lah pokoknya. Yang temboknya itu langsung ke jalan, ada gang. kecil gitu. Ya, jadi jendela di atas tuh keluar tuh langsung di gang rumah tetangga sebelah, ada gang kecil gitu lah. Jadi ketika mungkin ada suara air atau suara ngobrol-ngobrol, kadang terdengar oleh si tetangga ini. Nah, tetangga tuh tahu kita pergi, tahu kita nggak ada. Sekarang memang sudah beberapa hari nggak ada di rumah, kosong. Akhirnya keesokan hari atau lusanya kita pulang, tetangga tuh main ke rumah, langsung nanya, ke mamah, kamari aya nu ka dieu. Biasanya pegawai atau yang kerja sama nenek itu suka ikut makan atau suka ikut mandi di rumah. Aku itu Ya, nongkrong lah gitu. Karena paling dekat sama si mama. Aya sasaha dan nuju karempel, dan nuju kumpul di rumah nenek semuanya. Memang lagi ngumpul di rumah nenek lah pokoknya. Muhun kamari katanya sonten sore-sore kemarin. Saya lagi ya sore-sore ibu ngapain sih, mungkin beres-beres atau ngerumpi lah di situ. Lewat karena rumahnya bersebelahan, dia di gang situ. Ngedenger ada suara nu ibak, ada suara yang mandi. Oh, duka tuh kayak orang taruskan, padahal mama tuh udah tahu sering ada kejadian itu. Kayak gitu. Dan malam sih ya, yang jadi obrolannya tetangga pun kayak, "Meni puting-puting mandi wae." Ya, sering. Malam tuh mandi wae. Kadang kita ada atau kita nggak ada pun malam nanti sering terdengar suara mandi, tapi kayak nggak santai Boros gitu. lah gitu. Buar gitu. Makanya itu yang jadi pertanyaan. Itu sama. Nah, yang kedua, jadi si kamar mandi itu posisinya pokoknya di kiri itu garasi. Jadi masuk garasi itu ada pintu yang langsung ke dapur itu, kelihatan ada kaca hitam. Memang agak gelap tapi masih bisa kalau mengintip kita kelihatan ke dalam. Ketika ada kaca dapur, langsung ada lorong sebelah kiri itu ada 2 pintu kamar mandi. Nah, nyambung ke cerita tadi, si pegawainya nenek ini sering datang siang-siang kayak, karena mama kayak kalau makan sini aja, katanya kalau di nenek penuh dan lain-lain, makan ke rumah aja main karena ada yang kerja dan lain-lain. Satu waktu mereka main, mereka ngetok-ngetok kayak biasa aja, misalnya teh mereka kayak gak ada respon, terus mereka ngintip. Ada orang yang kelihatan cuma pantatnya aja. Ini merinding aku dulu. Pantatnya doang. Cuma pantatnya doang keluar dari, maksudnya pantatnya kelihatan di pintu kamar mandi. Kayak lagi nyuci, soalnya gerakannya gitu kayak gitu. Oh, ada yang kerja, dia mikirnya gitu. Maksudnya pakai baju kan? Iya, pakai baju. Maksudnya kayak lagi nyuci aja, tok. Ternyata pintunya nggak dikunci dan dia nyamperin. Itu ingat aku ya, mama cerita kayak gitu. Dia nyamperin, mungkin di beberapa sekitar 2 meter atau 3 meteran masih kelihatan lah siang sosok yang dan katanya terdengar juga suara ngucap pakaiannya. Selangkah 2 langkah, hilang. Itu yang pada akhirnya kita memutuskan untuk kayak yaudah ya pindah aja, tinggal kamar ini aja. Rumah itu sempat ditawar-tawarin lama nggak laku, akhirnya laku dan selanjutnya malah jadi nggak tahu jadi tempat itu apa, jadi terbengkalai aja. Jadi bukan hunian gitu. Jadi bukan hunian. Kayak banyak nyimpan kayak gitu. Si kamar mandi itu ada sesuatu berarti? Iya, itu bisa jadi. Nah, kenapa harus selalu kamar mandi gitu? Iya, karena mungkin kamar mandi ini
ada tempat penampungan air, Itu dia. ya kan, terus lembab, Itu. dan biasanya di pojok-pojok ya kan. Tapi kan memang ajaran kita pun diajarkan kamar mandi itu memang tempatnya mereka kan. Betul. Oh iya, Tempat yang nggak suka betul sih. izin kan. Iya, tempat yang suka izin. Betul, makanya kepercayaan kata ya kalau di daerah-daerah lain atau di negara lain, kalau di aku dan keluarga gitu kayak nggak boleh banget matiin kamar mandi itu nggak boleh. Nggak boleh. Kayak Apapun jangan ruangan, matiin. iya ruangan apapun boleh mati asal jangan kamar mandi jangan dimatiin. Harus tetap Meskipun pergi ke luar kota Iya, berhari-hari kamar katanya. mandi mah nyala ya kan. Betul katanya. Iya, gitu. kan banyak kan kebanyakan Oh, dulu gitu ya? kamar mandi kan nggak banyak kayak jendela kaca yang Betul. ada matahari dulu. Paling kan. ada ventilasi Kalau kecil lah ya. dulu, paling ventilasi juga cuma untuk udara doang kan. Kalau sekarang mah lebih banyak didesain yang mengurangi listrik biar irit, jadi dibuat kaca yang bisa menerangi matahari langsung gitu kan. Nah, Kalau itu sekarang ngomongin si ventilasi ini jadi ingat cerita nih. Ada saudara waktu itu, apa teman ya lupa. Jadi si kamar mandinya teh suka ada ventilasi di Ya. atas tuh. Ya kan, nggak terlalu besar mungkin ukurannya, kayak sekitar 20 cm kali berapa gitu ya. Bolong gitu Ya, memang. Terus kondisinya tuh di atas biar ada udara keluar. Mungkin di rumah kamu juga yang lagi dengerin suka ada tuh di kamar mandi ventilasi bukan ventilasi, ada kaca-kaca kecil lah. kotak gitu ya. Kotak-kotak lah di kamar mandi teh. Jadi kalau siang-siang bisa kelihatan. Terus cewek sih kalau nggak salah nih ceritanya, kalau lupa ingat, nah, dia lagi mandi, Betul. lagi mandi, biur habis gitu, ada yang gitu, Dari arah ventilasi itu. di dalam kamar mandi kan, terus dia teh nengok di ventilasi ada noong, Gitu. kuntilanak cuman Allah. dia teh mukanya ya sebelah merah, sebelah hitam, Sebelum itu. iya sih, Terus sambil iya sampai gitu, gitu. Terus dia gitu matanya putih, terus tapi si mukanya teh sebelah merah. masih sebelah merah, sebelah hitam nggak tahu, sebelah hitam teh maksudnya kayak ketutupan atau enggak rambut, Ah. cuma teh merahnya tuh merah yang nyala gitu. Iya, merah we gitu ya. Nggak tahu yang satu gosong yang satu berdarah mungkin apa gimana. Cuma mukanya itu setengah aja, setengah merah, setengah hitam ya. Itu ngintip di sela-sela ventilasi di kamar mandi atas gitu. Cuma nih takut ya. Takut ini mas. Ini mah Kenapa jadi niatnya kita Silatin untuk saya. untuk bikin yang dengerin takut kan tadi ya. Kenapa kita jadi takut nih? Tapi Iya, gitu. Jadi takut tenang sendiri. tapi tenang ya. Nabi Muhammad pernah mengajarkan jika masuk kamar mandi ada doanya kan. Ada doanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal khubuthi wal khaba'ith. Iya, Untuk itu hindari dari jin perempuan dan laki-laki. betul. Jadi Jadi itu aja. biar aman gitu ya sebelum masuk kamar mandi berdoa, ada doa masuk dan doa keluar juga kan. Hmm. Ya, seperti itulah. Jadi intinya Untuk terjadinya nanti mah gimana nanti aja. gimana nanti aja. Pasti kamu juga berani lah ke kamar mandi sekarang kalau dianterin. Ya. Boleh. Makanya kalau ke kamar mandi pasti selalu minta antar. Oh iya. Selalu kalau udah malam atur ya. Oke, cukup ya. Cukup mah cukup takut Cukup mah. banget. Cukup lah, takut lah. Sorry, tapi bukan berarti kita menakut-nakuti kalian Enggak, ya. enggak. Cuman ya sama kita jadi malah jadi takut. Iya, kan? takut lah. Ada sih satu lagi. Hah? Terakhir lah ini mah. Boleh. Tapi bukan di rumah. Nah, agak tenang kan. Boleh. Bioskop. Hah? kan kalau habis nonton dari bioskop suka ke kamar Bener, mandi. iya, Selalu, iya. selalu kan itu mah saya udah rutinitas Hmm. nonton. Nah, ini di salah satu mall lah ceritanya di Bandung. Cewek cowok nih, pacaran habis nonton midnight, Oke. keluar jam 12:30 lah. Allah. Lagi. Astagfirullahaladzim. Habis gitu otomatis si pas keluar, yang aku mau ke kamar mandi dulu. Si cewek. Si cewek masuk kamar mandi, si cewek teh masuk kamar mandi, nggak lama keluar lagi, udah, Beres gitu dong. udah, Oke. kok cepat, udah gitu aja. Terus keluar jalan gitu, naik lift, turun ke bawah, liftnya pakai lift barang karena si eskalator udah pada mati semua. Lift barang, parkiran, Oke. naik mobil, dia keluar mobil, set bayar parkir segala macam, udah jalan tuh, udah jalan, udah jauh lah, sekitaran jalan Riau lah, ayat telepon, ini, telepon, udah lagi nyetir dia teh, langsung we angkat gitu, tanpa melihat ya, ada ceweknya kan di sebelah, ya kan, diangkat, halo, ya kamu di mana? Kenapa aku ditinggalin di toilet, kamar mandi? Hah? Kamu kan ini bareng masih gitu kan? Iya. Pas datang dia nggak ada siapa-siapa. Oh. Terus dia sama siapa? Balik lagi lah dia ke mall itu, balik lagi ke mall, jemput, terus ya gitu, terus sampai kayak kata OB yang ada OB lagi 12 itu ngelihat si laki-laki itu tuh jalan Sendiri. jeung kunti. Oh. Terus tapi dia tuh nggak mau bilang udah we diem cenah. Ada sieun Dia bener. takut. Saya tuh lihat jalan cuman bukan sama orang cenah gitu. Saya mau ngasih tahu takut cenah. Jadi ngelewat itu tuh jalan. Berarti salah siapa? Oh, Salah OB. Kenapa bilang-bilang? Shit. Ya udah cukup sampai di sini cerita tentang kamar mandi ini, dan semoga ambil yang baik-baiknya ya. Betul. Yang serem-seremnya. Jangan jadi takut lah ya. Jangan jadi takut lah ya. Baca doa aja. Meskipun kita juga takut sih. Semua takut sendiri. ya. Sampai ketemu lagi di podcast di Jurnalisa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.